Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Managing Knowledge, bagian ke-7 atau bagian terakhir. Bagi yang belum mengakses bagian ke-1 sampai bagian ke-6, silakan dicek di playlist. Di bagian ke-1 saya membahas tentang pemahaman awal dari knowledge. Di bagian kedua, saya membahas tentang tipe-tipe knowledge dari ruang lingkup sumber daya manusia. Di bab ketiga, saya membahas tentang pentingnya knowledge bagi organisasi atau perusahaan yang kemudian harusnya dikumpulkan menjadi knowledge management. Kemudian di bagian berikutnya, saya membahas tentang bagian-bagian dari knowledge management, 4H ya, 4H, harvest, harness, hunting, hypothesize, dan akses-akses dari knowledge management. Ada yang secret atau confidential dan ada yang public. Kemudian di bagian berikutnya ada langkah-langkah untuk membuat knowledge management. Ada mulai dari identify, capture, kemudian di bagian berikutnya saya lanjutkan lagi mulai dari store sampai dengan distribute ya, sehingga kita melihat kepentingan adanya sebuah sistem untuk mewadahi knowledge management ini atau biasanya disebut sebagai knowledge management system. Di bagian ke-6 saya membahas tentang knowledge worker yang membuat employee atau karyawan atau pegawai dalam satu perusahaan itu memiliki value, memiliki nilai lebih dibandingkan yang level blue collar atau pekerja kasar, dalam artian bukan pekerjaannya yang kasar tetapi knowledge-nya yang tidak memiliki association dan tidak mencapai level experience. Di bagian ke-7 ini, di bagian terakhir ya, saya membahas tentang knowledge management systemnya dan social learning. Ya, seperti yang dibahas di sebelumnya, bahwa knowledge management system itu seharusnya berawal dari mulai identifikasi, create ya, sampai capture atau menangkap knowledge dari karyawan atau pegawai tadi, kemudian menyimpan, store, dan bisa memanggil ulang, bisa mereview dan memanage. Jadi tidak semuanya bisa memasukkan, tapi ada review, ada proses filtering di situ, dikategorikan, di tag, hingga akhirnya bisa dipublikasikan dan didistribusikan. Entah itu ke pihak internal atau pihak eksternal. Beberapa buku teks menyatakan bahwa kalau sudah memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu, maka bisa dikategorikan enterprise knowledge management system. Sebenarnya tidak juga ya, karena untuk perusahaan menengah pun ini masih berlaku juga. Yang paling penting sebenarnya adalah unified repository atau kemampuan untuk menyimpan dalam berbagai macam format. Tidak hanya dalam bentuk teks, bisa juga dalam bentuk presentasi, mungkin bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk gambar, atau mungkin email. Ini yang jarang ya. Jadi misalnya ada yang pertanyaan lewat email, kemudian lewat CC atau tembusan ke beberapa orang, dan akhirnya ada yang menjawab dan masalah terselesaikan. Tapi sayangnya begitu, penyelesaian masalah tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di lingkup email itu, sehingga yang lain itu tidak tahu. Kemudian kalau ditanya,
orang yang ada di dalam lingkup email tadi melakukan searching dulu ke inbox-nya. Kemudian ya proses searchingnya juga seringkali lupa itu kapan ya, kata kuncinya apa ya, siapa yang mengirim dulu ya. Nah begitu. Ini tidak. Jadi hasil dari email tadi dibuat semacam thread gitu ya kalau Anda yang bermain Twitter itu. Ya, sehingga kita bisa melihat jalan ceritanya. Oh, dulu ada masalah seperti ini, dijawab oleh si A, sehingga solusinya seperti ini. Nah itu Unified Repository. Satu hal langka yang ada di Knowledge Management System biasanya. Ini contoh dari Knowledge Management System, saya cari yang dari Indonesia saja. Ini milik Kementerian Keuangan ya, KLC. Bagus di dalamnya karena memang di enterprise ya, levelnya besar. Dan seperti yang saya bahas di bagian sebelumnya, dia memiliki beberapa macam hak level. Ada yang secret, ada yang konfidensial, ada yang hanya khusus untuk orang-orang internal, dan ada yang bersifat publik. Anda bisa search di Google nanti, Kemenko Learning Center. Di situ ada beberapa course untuk publik atau umum. Dan lumayan tertata rapi. Dan memenuhi syarat tadi yang Unified Repository tadi. Jadi dalam berbagai macam format. Beberapa perangkat lunak yang sudah jadi ya, instan untuk knowledge management ada banyak sebenarnya. Saya ambil satu saja. Ada yang ya lumayan tidak mahal begitu. Bisa untuk level menengah, tapi dia juga punya yang level enterprise ya. Ini yang lumayan populer kalau di luar sana ada Bittrex 24. Kalau yang lain mungkin bisa menggunakan yang paling kompleks ya. Kalau menurut saya milik Microsoft gitu. Karena dia punya SharePoint yang di dalamnya ada Learning Gateway yang bisa dikombinasikan dengan Microsoft Teams, memiliki kemampuan Unified Repository dengan Office 365 begitu. Bittrex ini juga mirip-mirip. Ya, dia punya hampir semuanya ya. Bisa kolaborasi. Unified Repository-nya juga ada begitu. Ya. Knowledge management yang diperbesar skalanya, maka kita bisa menyebutnya sebagai social learning. Belajar dari banyak orang secara sekaligus. Sehingga organisasi tadi kita menyebutnya tidak lagi hanya satu perusahaan. Tapi kalau itu corporate ya berarti korporasi dari banyak anak-anak perusahaan. Atau kalau kita lebih luas lagi di masa-masa seperti sekarang ini, maka itu bukan lagi sebuah organisasi yang lingkupnya eksklusif, tetapi komunitas, community network. Ya mungkin bagi kita semua yang sudah bergabung di social network dalam bentuk apapun, mau itu Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun bahkan yang mungkin sekarang sedang trending itu ya, TikTok misalnya, semuanya sama. Pada saat kita bergabung maka kita ada di satu komunitas yang sama. Bahwa setiap orang bisa melakukan kontribusi kepada komunitas. Dan jika kontribusi tadi disaring, difilter, maka seharusnya mampu dimanfaatkan untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Misal di Facebook, kemudian pihak perusahaan tadi atau organisasi tadi mampu melakukan filtering, misalnya untuk tenaga administrasi ya, melakukan filtering terhadap grup-grup atau page yang membahas tentang Microsoft Excel misalnya.
yang setiap hari digunakan. Difilter, dikumpulkan solusi-solusi yang ada di dalam situ, atau jika ada satu orang yang kemudian mencari solusi ketemu di Facebook tadi, wah ini yang saya butuhkan, saya butuh VLOOKUP dengan cara begini. Ini ada yang menjawab ternyata di grup ini. Ya, maka dia memasukkan ulang knowledge tadi ke dalam knowledge management system organisasi atau perusahaan. Yang lain kemudian juga ikut belajar. Karena tidak semua orang sempat membaca semuanya begitu. Atau memang belum ketemu masalah itu sehingga tidak mencari solusinya. Yaitu gunanya social learning. Social learning itu memiliki konsep multiplier atau multiplikasi. Sehingga ada satu orang yang memiliki solusi, dia menyebarluaskan ke satu grup, kemudian grup tadi akan menyebarluaskan ke grup yang lain dengan prinsip 1 kali 10. Dia akan berlipat ganda pengetahuannya tadi. Sehingga ada yang bilang sebenarnya dalam satu organisasi atau satu perusahaan, sebenarnya kita hanya butuh 1% knowledge worker yang betul-betul berkualitas supaya mampu menciptakan 90% yang lain menjadi knowledge worker berikutnya. Mungkin tidak dengan kualitas yang sama, tetapi mampu memiliki pengetahuan yang sama. Sehingga knowledge tadi bisa didistribusikan. Jadi itu materi tentang knowledge management. Jadi sekali lagi bahwa organisasi atau perusahaan itu membutuhkan knowledge worker. Tidak bisa disepelekan, tidak bisa diabaikan. Knowledge dari tiap employee atau karyawan atau pegawai tadi harus dikumpulkan, diorganisir untuk bisa didistribusikan. Entah itu secara konfidensial, secara internal, atau secara eksternal untuk publik yang mendukung untuk pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Di level berikutnya untuk mampu meningkatkan competitive advantage, daya saing organisasi atau perusahaan. Knowledge management yang baik harusnya memenuhi 4H atau 4H, harvest, hunting, harness, hypothesize, dan pada saat penyusunannya memiliki 6 langkah mulai dari identifikasi, identify, capture, hingga distribusi. Knowledge worker yang baik juga harus mampu menjadi decision maker, mampu menciptakan inovasi, mampu melakukan self-managing, memiliki inisiatif yang baik, dan solusi yang dikeluarkan itu berkualitas, tidak hanya berdasarkan kuantitas. Dan future knowledge worker, ya seperti yang sekarang terlihat di masa pandemi ini, mampu memanfaatkan teknologi internet secara optimal. Dan itu semua harus diwadahi, disimpan oleh knowledge management system. Dan knowledge management system yang baik seharusnya mampu memiliki kemampuan untuk menyimpan dalam berbagai format atau unified repository. Dan di skala yang lebih besar, maka knowledge management system tadi mampu menjadi social learning. Itu bahasa tentang managing knowledge. Relasi antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi di dalamnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat,
tetap semangat. Terima kasih.